Saya lanjutkan yaitu video yang ketiga, yaitu video yang terakhir tentang mafhum. Nah, bab yang menerangkan sholat Jumat. Adapun syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mempunyai akal, yang ketiga baligh. Nah, syarat pertama tadi, yaitu syarat nomor 1 sampai 3, itu merupakan bukan hanya merupakan syarat wajibnya sholat Jumat, tapi juga merupakan syarat wajibnya sholat lain seperti sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Yang keempat yaitu merdeka. Maksudnya merdeka ini mereka tidak dalam ikatan suatu budak, yaitu mereka yang sudah bebas dari perbudakan. Yang kelima yaitu laki-laki. Yang keenam sehat. Dalam arti sehat ini mereka tidak sedang sakit. Yang ketujuh yaitu menetap atau berada di rumah. Maka tidak diwajibkan sholat Jumat bagi orang yang kafir asli, anak kecil, orang yang gila atau sedang sakit, budak, perempuan, orang yang sakit, dan orang yang berpergian atau musafir. Dan adapun syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat itu ada 3, yaitu yang pertama harus ada tempat tertentu pada suatu negara atau suatu tempat yang dihuni oleh jamaah, oleh orang-orang yang melakukan sholat Jumat secara menetap, baik itu dalam sebuah desa maupun kota. Jadi harus ada tempatnya. Kita mau sholat Jumat itu harus ada tempatnya, baik itu desa maupun kota. Yang kedua yaitu harus dari 40 orang laki-laki yang ahli Jumat. Maksudnya yang jamaah sholat Jumat tersebut yang menetapi suatu masjid atau yang mau mengerjakan sholat Jumat itu harus ada 40 orang yang sholat. Jika lebih tidak apa-apa, tapi kalau kurang tidak boleh. Dan 40 orang ini harus menetap pada suatu tempat, pada suatu desa atau kota tersebut. Tidak boleh berpindah-pindah desa. Jika Jumat sekarang dia ada di kota A dan yang kedua ada di kota, dan minggu kedua ada di kota B, nah itu tidak boleh. Jadi harus menetap, 40 orang ini harus menetap. Yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu duhur. Jika waktu duhur ini tidak cukup untuk melakukan 2 khutbah dan melakukan 2 rakaat sholat Jumat, maka sholat Jumat bisa diganti dengan sholat duhur saja. Maksudnya Anda tidak melakukan sholat Jumat tapi melakukan sholat duhur saja apabila tidak cukup waktunya, dan atau waktunya sholat Jumat tersebut sudah terlewati dan tidak ada syarat, kedua syarat di atas, maksudnya tidak terpenuhi syarat yang di atas, yang 2 tadi yang di atas. Nah, adapun fardu-fardunya sholat Jumat itu ada 3, yaitu melakukan 2 khutbah. Yang mana 2 khutbah tadi ini dilakukan secara berdiri oleh khotib. Yang kedua yaitu duduk di antara 2 khutbah. Nah, duduk di antara 2 khutbah ini begini. Kita sudah melakukan, khotib sudah melakukan 1 khutbah atau khutbah yang pertama. Nah, jika khotib ingin melakukan khutbah yang kedua, maka khotib diwajibkan difardukan untuk duduk terlebih dahulu. Nah, duduk di antara 2 khutbah tersebut lamanya minimal sama dengan lamanya tumak ninah dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah duduk di antara 2 khutbah, maka khotib berdiri lagi untuk melakukan khutbah yang kedua. Adapun rukun-rukun khutbah itu ada 5, yaitu yang pertama membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Nah, membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu wasiat dengan takwa. Nah, wasiat dengan takwa ini seperti contoh ittaqullah. Nah, membaca wasiat
dengan takwa ini lafadznya tidak ditentukan. Jadi terserah khotib mau memakai lafadz yang mana, terserah khotib. Yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Jadi kan khutbah ada dua, yang pertama dan yang kedua. Nah, rukun-rukunnya khutbah itu harus membaca ada ayat Al-Quran di dalamnya, baik itu di dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Salah satunya dari dua khutbah tadi. Yang kelima yaitu doa untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Jadi khotib itu berdoa untuk semua orang yang sholat Jumat itu pada khutbah yang kedua. Dan adapun sunnah hayatnya sholat Jumat itu ada 4, yaitu yang pertama mandi. Nah, mandi pada sholat Jumat ini itu diniatkan untuk mendapatkan kesunahannya sholat Jumat tadi. Jika mandi itu harus diniatkan untuk mencari kesunahan sholat Jumat tadi. Yang kedua yaitu membersihkan diri, seperti contoh menghilangkan bau badan, memakai wangi-wangian. Dan yang ketiga yaitu menggunakan baju yang putih atau yang bersih, minimal lah yang bersih. Yang keempat yaitu memotongi kuku. Dan juga disunahkan dalam saat khutbah berlangsung untuk mendengarkan atau diam dan mendengarkan. Dan bagi orang yang masuk masjid yang mana imam sudah melakukan khutbah, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat secara cepat, kemudian duduk untuk mendengarkan. Sekian dari saya, apabila ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.